Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Satu sama lain tak bisa dipisahkan. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda pada abad 18 Masehi. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri atau sebuah kehormatan. Pada zaman Cakradiningrat, Joko Tole dan Panembahan Semolo di Madura tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada pada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera. Mandor tebu dari Pasuruan ini hampir tak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Celurit bagi Sakera merupakan simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah. Lantas, apa hubungannya dengan carok? Carok dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian. Biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan antar penduduk sebuah desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, Sumeneb. Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, perebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama beberapa tahun. Pada abad ke-12 Masehi, zaman kerajaan Madura saat dipimpin Prabu Cakradiningrat, dan abad 14 di bawah pemerintahan Joko Tole, istilah carok belum dikenal. Bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Semolo, putra dari Bindara Saud, putra Sunan Kudus di abad ke-17 Masehi, tidak ada istilah carok. Munculnya budaya carok di Pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, tepatnya di Jawa Timur, orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Saat itu timbul keberanian melakukan perlawanan. Namun, pada masa itu mereka tidak menyadari kalau dihasut oleh Belanda. Mereka diadu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang juga sama-sama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah golongan Blatter yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Pada saat carok, mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dahulu, akan tetapi menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Senjata celurit ini sengaja diberikan Belanda kepada kaum Blatter dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena beliau adalah seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan para penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi firasat hidupnya, bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilahnya anguan poteh matah, etembeng poteh tolang. Artinya lebih baik berkalang tanah daripada menanggung malu. Tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura di Jawa selalu diselesaikan dengan jalan carok perorangan maupun secara massal. Senjata yang digunakan selalu celurit. Begitu pula saat melakukan aksi kejahatan juga menggunakan celurit. Kondisi semacam itulah yang akhirnya masyarakat Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, Sulawesi mengecap orang Madura suka carok, kasar, sok jagoan, bersuara keras, suka cerai, tidak tahu sopan santun, tidak menghormati ketika mereka merantau, tidak menjunjung tinggi adat istiadat orang, dan sifat arogan, dan kalau membunuh orang menggunakan celurit. Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat Madura demikian.
Masyarakat Madura yang memiliki sikap halus, tahu sopan santun, berkata lembut, tidak suka bercerai, tidak suka bertengkar, tanpa menggunakan senjata celurit. Dan apapun itu merupakan dari kalangan masyarakat santri. Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan melawan penjajah Belanda. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan Pulau Madura, budaya carok dan menggunakan celurit untuk menghabisi lawannya masih tetap ada, baik itu di Bangkalan, Sampang, maupun Pamekasan dan Sumenep. Sebagian masyarakat Madura mengira budaya tersebut hasil ciptaan leluhurnya, tidak menyadari bila hasil rekayasa penjajahan Belanda. Itulah dinamika carok pada zaman dahulu. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.